Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, saya mau review head unit yang sudah saya pakai. Ini kurang lebih di 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Alhamdulillah ini masih normal ya kondisinya. Nanti yang saya video di awal ya, ada video di awal saya mengunboxing head unit ini. Nah ini videonya yang sekarang, ini adalah saya mau review kondisinya saat ini yang masih saya gunakan. Ini saya gunakan di sini ukurannya 10 in ya teman-teman, jadi agak sedikit kelebihan ya karena bawaannya ini kurang lebih 7 in. Saya pakai adapter lagi tapi tidak mengurangi kenyamanan ya, tetap jadi lebih elegan aja ya kelihatannya. Oke teman-teman, ini masih lancar, touchscreen-nya masih responsif ya. Di sini juga ada fitur kipas. Nah ini buat kipasnya juga ada muter ya di belakang. Kedengeran ya teman-teman. Nah ini kipasnya lagi muter. Sebenarnya ini ketembak AC jadi lebih dingin lagi, lebih adem gitu kan kalau dinyalakan mobilnya ya. Tapi sini saya setting otomatis, kalau dia panas nyala, kalau sudah dingin kipasnya mati sendiri. Ini kapasitasnya memorinya di 32 GB ya teman-teman. Ini kapasitasnya di 32 GB. Nah ini storage-nya ya. Oke kita lihat. Nah ini baru terisi di 17 GB ya. Oke, baru setengahnya lah, 50% ya isinya. Dan untuk spesifikasinya teman-teman seperti ini Androidnya sudah pakai versi 13, memorinya RAM-nya 43 ya teman-teman. Storage-nya 32 yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian di sini ada factory reset dan sebagainya. Nah, ada fitur-fitur yang sering saya gunakan di mobil, tentunya connect dengan remote steer ya. Jadi kalau misalkan saya bisa mainkan musik ataupun ngaji ya di MP3. Nah seperti ini. Nah volumenya bisa kita atur lewat setir juga ya teman-teman. Tuh ini kalau dipencet jadi connect teman-teman ya. Ini support remote steer teman-teman ya. Ini semua bisa nyala. Ini semua bisa nyala segantung kita programnya ya. Misalkan di next tuh, next, mundur, next lagi, volume naik gitu ya, volume turun, nah gitu teman-teman ya. Nah nanti coba kita, nah kemudian ada lagi yang fitur sering saya pakai karena di mobil ini saya pakai TV juga di belakang, jadi ini bisa dikonekin ke TV belakang. Coba kita putar ya. Oke saya kecilin dulu suaranya. Nah oke teman-teman, nah di sini ada TV. Coba kita buka. Oke posisinya sorry. Nah mantap teman-teman. Jadi dari belakang pun bisa nonton TV ya gitu ya. Tampilannya sama persis. Tuh tampilannya sama persis kayak gini. Jadi ini sudah support audio out ya, audio out juga. Remote steer juga support ya. Bisa di next, dia pindah. Nah, lagunya pindah, ini juga pindah ngikutin ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, saya gak nyangka harganya di bawah 1 juta ini ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih sering saya pakai. Untuk dengerin musik, nonton video itu sangat cukup ya. Dan kalau dari kecepatan sih normal ya teman-teman. Disebut cepat banget enggak, disebut lemot juga enggak ya. Karena budget di bawah 1 juta ya, dengan fitur yang segini ya cukup oke lah. Dan yang paling penting ini support kamera mundur teman-teman. Ini teman-teman, jadi kamera kalau saya ke arah mundur, tuh langsung kameranya aktif. Nah gitu teman-teman ya. Jadi udah komplit banget fiturnya. Udah support kamera mundur, suara juga oke, enak, dan banyak fitur-fitur yang lain. Dan bisa connect wifi juga teman-teman, tuh bisa connect wifi ya. Ini wifi connect ke rumah. Bisa buka YouTube juga. Nah ini YouTube ya teman-teman. Jadi ada YouTube. Bisa streaming asalkan ada internetnya ya. Misalkan ditethering dari handphone ya, itu sangat boleh. Nah, ini bisa ya YouTubean tuh. Oke ini nge-refresh. Nah gitu ya teman-teman. Jadi YouTube bisa tuh. Ini YouTube bisa ya teman-teman ya. Digedein. Oke, bisa ya. Kalau gedein bisa.
kecilin lagi. Nah, tuh. Bluetooth bisa, radio bisa, tergantung ada antenanya kalau radio ya teman-teman. Tapi yang sering saya pakai adalah video, itu untuk memutar musik ya. Nah kayak gini, ini cukup responsif. Pengaturannya komplit banget di sini. Nah bisa di editing equalizernya, surroundnya, subwoofernya. Kemudian bisa diatur juga. Nah, ini manual ya, tune up manual. Kemudian balance-nya, mau gimana terserah. Itu audionya settingannya. Dan ada colokan USB, cuman saya umpetin di dalam ya. Sebenarnya ada 2 colokan USB yang bisa disolokin ke flash disk, nah 2 buah. Nah, tapi satu malah saya pakai charging buat TPMS ke sini teman-teman ya. Nah, Zia ini ngambil dari sini ya, TPMS listriknya. Nah, jadi sesuai kebutuhan aja nanti ya. Oke, benar-benar kesimpulannya adalah selama 1 tahun ini cukup puas dengan budget di bawah 1 juta untuk head unit Android ini. Saya gunakan daily-nya untuk dengerin musik, nonton video, itu kalau menurut saya cukup sekali. Untuk kecepatannya ya, dengan harga segini saya bilang cukup ya. Disebut cukup banget, disebut cepat banget enggak, disebut lemot banget juga enggak. Jadi sedang lah ya. Nah, ini kelihatan responsifnya seginilah, kelihatan teman-teman ya. Oke, kalau disebut cepat banget enggak juga, disebut lemot banget enggak juga. Jadi cukup lah kalau menurut saya. Nah, biasanya saya memindahkan file-file menggunakan fitur aplikasi Android ini install sendiri. Ini menggunakan WiFi jadi lebih cepat. Nah, gitu aja teman-teman ya reviewnya. Mudah-mudahan yang lagi nyari head unit, nah ini bisa pakai yang ukuran kurang lebih 10 in, sesuaikan dengan dashboard kalian, pakai yang 7 dan 9 juga ada tersedia. Ya, ini sudah ada kipasnya teman-teman, jadi adem. Adem banget teman-teman. Nah, ini kipasnya lagi muter sekarang. Kedengaran di sini? Nah, ini lagi muter karena saya setting di 70 derajat dia bisa nyala. Atau always on boleh, di always off juga boleh. Nah, mati kipasnya. Ini setting di 70 baru nyala. Nanti dia akan nyala otomatis. Atau always on juga boleh. Nah, nyala kembali ya. Oke, gitu teman-teman. Barangkali yang nyari head unit ini referensi aja ya teman-teman. Silahkan kepoinnya. Di bawah ada di deskripsi ya, ada linknya di deskripsi. Oke, terima kasih sudah nonton sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.